perjuangan Partai Umat belum selesai. KPU, Partai Umat di depan Bawaslu setuju untuk verifikasi faktual ulang untuk NTT sama Sulut. Apakah ini akan menjadikan lolos Partai Umat atau ya tidak akan lolos? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Partai Umat, Pak Amin Rais, salah satu deklarator atau pengagas Partai Umat, mengkritik habis-habisan pihak-pihak yang dirasa menurutnya itu menghalang-halangi untuk lolos. Apakah iya itu menghalang-halangi? Pada kesempatan kemarin terjadi deal antara KPU dan Partai Umat atas proses verifikasi faktual. Bawaslu mereka mengerjakan untuk verifikasi faktual ulang. Ayo kita baca di beberapa media dan kita nanti kita analisa bagaimana yang terjadi. Pertama kita baca di Republika, KPU dan Partai Umat sepakat verifikasi ulang di NTT dan Sulawesi Utara. Ini beberapa kabupaten kota yang ada di sana. Kemudian di CNN Indonesia, Partai Umat besutan Amin Rais bisa ikut pemilu 2024 dengan syarat. Apa itu syaratnya? Nah, selanjutnya di Kompas, KPU akhirnya verifikasi ulang Partai Umat, Amin Rais. Setiap masalah bisa dipecahkan. Dan di Detik, Partai Umat selesaikan verifikasi ulang besok demi lolos pemilu. Besok itu hari ini. Pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir, Detik, dan nanti kita sambungkan dengan yang pertama. Partai Umat selesaikan verifikasi ulang besok demi lolos pemilu. Partai Umat menyepakati hasil mediasi dengan KPU bahwa pihaknya akan mengikuti verifikasi ulang peserta pemilu 2024 usai dinyatakan tidak lolos. Wakil Ketua Umum Partai Umat, Buniyani, memastikan pihaknya akan menyelesaikan proses verifikasi administrasi perbaikan hingga besok. Proses melengkapi data administrasi perbaikan ini dilakukan Partai Umat hari ini dan besok. Betul, selesai besok, kata Buniyani kepada wartawan. Buni mengatakan proses penyerahan berkas perbaikan tersebut tak dilakukan secara fisik ke kantor KPU, melainkan secara online melalui Sipol. Secara seremonial atau secara khusus tidak ada yang disebut penyerahan. Data adalah kembali memperbaiki data yang ada di Sipol. Bumi menerangkan data yang akan diperbaiki yakni terkait 2 provinsi, Sulawesi Utara dan NTT, yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS oleh KPU. Setelah proses verifikasi administrasi perbaikan, Buni mengatakan Partai Umat selanjutnya akan melakukan proses verifikasi faktual perbaikan. Itu bisa disambung di Republika. KPU dan Partai Umat sepakat verifikasi ulang di NTT dan Sulawesi Utara, yang itu adalah produk mediasi Bawaslu. Kesepakatan dituangkan dalam putusan Bawaslu nomor 6 bla 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 2022. Jadi memerintahkan kepada termohon KPU melaksanakan isi kesepakatan ini selama 3 hari sejak keputusan itu dibacakan. Maksudnya semenjak hari Selasa, Rabu, Kamis, hari ini harus selesai. Dan kalau di Detik, Partai Umat besutan Amin Rais bisa ikut pemilu 2024 dengan syarat. Apa itu syaratnya di sini? Yaitu bisa lolos di Sulawesi Utara dan di NTT.
Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang kalau melihat proses verifikasi faktual di NTT, sejumlah syarat yang harus dipenuhi Partai Umat. Pertama, memenuhi kekurangan jumlah anggota Partai Umat di 5 kabupaten kota provinsi NTT, 5 kabupaten kota. Kedua, memenuhi kekurangan jumlah keanggotaan Partai Umat minimal di 10 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Jadi ada 15. Sulawesi Utara 10 dan 5 NTT. Untuk memenuhi jumlah syarat itu, Bawaslu juga menetapkan tenggat waktu hingga 30 Desember. Bawaslu juga memerintahkan untuk menggelar pleno penetapan partai pada 30 Desember, termasuk dalamnya untuk pengundian nomor urut. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi intinya di 15 kabupaten kota di 2 provinsi itu harus diselesaikan. Apakah Pak Amin Rais atau Partai Umat bisa memenuhi atau tidak? Menurut analisis saya, kalau Partai Umat protes serius dan diberikan kesempatan untuk melengkapi, tentunya sesudah ada rekomendasi Bawaslu, maka ya Partai Umat akan bekerja serius. Ini menurut saya sih murni dari proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU memang menemukan kendala. Kendalanya yaitu para verifikator penyelenggara pemilu tidak bertemu. Atau sebetulnya 10 kabupaten kota itu terkait dengan data keanggotaan itu ada bermasalah. Boleh orang menyetujui apa yang disampaikan Pak Amin Rais, tapi kita juga perlu peduli terhadap apa yang disampaikan oleh penyelenggara. Di sini kan ada tema yang berbeda, sehingga kalau saya coba mengambil positifnya saja, pada kesempatan ini hal itu coba kita tempatkan yang agak jauh, tetapi rekomendasi dari Bawaslu itu yang paling penting. Rekomendasi Bawaslu itu memerintahkan untuk 10 di Sulawesi Utara dan 5 di NTT untuk dilengkapi terkait dengan keanggotaan Partai Umat. Kalau ini bisa terjadi, maka Partai Umat akan bisa menjadi peserta pemilu. Dan tanggal 30 Desember itu juga akan dilakukan proses nomor urut, jadi pleno plus nomor urut. Kedua, apakah teman-teman KPU akan bekerja seperti standar atau akan lebih strict? Kalau menurut saya sih penyelenggara akan bekerja sesuai dengan standarnya saja. Dia tidak akan terlalu berlebih. Tapi akan lebih baik KPU, Bawaslu, dan Partai Umat memastikan apa yang menjadi kekurangan rekomendasi itu menjadi bagian yang disasar secara bersama-sama. Tidak ada yang merasa dilangkahin atau tidak ada yang merasa ditinggalkan dalam proses ini. Itu akhirnya nanti apapun yang terjadi pada tanggal 30 Desember menguntungkan semua pihak. Ketiga, apakah pada suasana atau pasca rekomendasi tersebut teman-teman, maksudnya Partai Umat, akan tetap memojokkan pemerintah? Menurut saya sih sudah suasananya berbeda ya. Memang pada kesempatan ini Partai Umat fokus kepada hasil rekomendasi tersebut. Pecinta masa depan negeri, itulah fenomena yang terjadi di luar, dan pada prosesnya ada pengaduan yang dilakukan oleh Partai Umat. Jadi
karena ada gugatan, maka memang Bawaslu tetap memfasilitasi dengan baik. Kalau Partai Umat menjalankan rekomendasi dengan baik, menurut saya sih dia akan lolos. Tapi kalau malah bermain kata-kata di luar, sulit untuk lolos. Intinya adalah KPU akan memverifikasi faktual berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Semoga hasilnya baik, maksudnya baik itu adalah bagi semua pihak, ketiga pihak. Kalau memang Partai Umat ingin lolos, ya itu dilaksanakan secara serius. Kalau tidak dilaksanakan serius, meskipun berdialektika di luar secara serius atau secara berbagai cara untuk ya sebagaimana yang disampaikan Pak Amin Rais kemarin, maka kemungkinan tidak akan lolos. Jadi pilihannya adalah lolos dengan melengkapi secara serius, tidak lolos dengan cara berdialektika. Tapi politik itu sangat dinamis. Semoga saja teman-teman penyelenggara tetap bisa sesuai dengan harapannya, yaitu semua peserta pemilu terfasilitasi untuk menjadi peserta tanpa harus diskriminasi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.